Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bi sholati alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salim tasliman katsira adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika wa midada kalimatika kullama dzakaruka dzakirun wa ghafara an dzikrikal ghafilun amma ba'd. Hadirin wal hadirat segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat dan waktu yang mulia ini. Insyaallah kita akan kembali mempelajari sirah ataupun jalan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bad'u nuzulil wahyi. Permulaan turunnya wahyu. Kita sudah mempelajari banyak tentang bagaimana Nabi dilahirkan, orang tuanya, kemudian juga kakeknya, sejarahnya. Kita sampai ke dalam permulaan turunnya wahyu. Lama balaghal arba'ina, ketika Nabi SAW umurnya sampai 40 min umurihi, ba'athahullahu basyira wa nadhira. Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Secara umum kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, fungsinya juga dua itu. Membawa kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembira bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bahwa afirmasi yang harus kita sampaikan setiap hari Pak, kepada seluruh anggota keluarga kita di rumah kita, kalau possible, kalau memungkinkan kepada circle kita, sahabat kita, bahwa kita ini kalau beramal soleh, berbuat baik, pasti akan masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi fungsinya juga nadhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu buat jelek, maka kamu juga akan merasakan akibat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kita begitu. Basyira, kasih kabar gembira, wa nadhira, pemberi peringatan. Naam. Wa da'iyan ilal haqqi biiznihi. Dan Nabi SAW diutus sebagai seorang da'i. Pendakwah itu bukan hakim. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan dominator. Engkau bukan hakim di antara mereka memutuskan mana yang berhak masuk neraka, mana yang berhak masuk surga, mana yang bisa dapat hidayah, mana yang enggak dapat hidayah. Itu adalah urusan saya. Walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma'allafta baina qulubihim. Kalau kamu kumpulin semua duit, terus kamu infakkan di jalan Allah agar orang meluk agama Islam, yang nggak bakal semuanya juga meluk agama Islam kecuali atas izin Allah, nggak bisa. Gitu. Nah, relasinya, implementasi dalam kehidupan kita juga demikian. Kita belajar sudah tentang Nabi Nuh, bagaimana putranya Nabi Lut, bagaimana istrinya Siti Asiyah, bagaimana suaminya, dan lain seterusnya dan lain sebagainya, mengajarkan kita bahwa hidayah itu mutlak milik Allah. Tugas kita hanya sebatas menyampaikan dan mendoakan. Ilal haqqi, kepada kebenaran, biiznihi, dengan ACC dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Lafaz biiznihi ini menunjukkan bahwa enggak semua orang punya kapasitas untuk berdakwah. Kadang-kadang, mohon maaf gitu ya, resolusi tahun baru gitu. Ingin menjadi muslim yang lebih baik, baru hijrah gitu. Baru nonton YouTube 1 2 3 kali udah ngomongin sama orang tuanya, ini bid'ah, ini sesat. Mama sama papa harus belajar agama sama saya. Ini enggak ada nih ajaran nenek moyang, maulid ajaran nenek moyang, sesat ya. Ini masalah yang kita hadapi di dunia saat ini gitu ya. Tersebarnya informasi dan media yang gampang diakses harusnya malah harusnya menjadi hal yang baik, malah menjadi bumerang bagi kita itu. Jadi biiznihi, harus pakai izin. Nabi aja pakai izin, pakai ijazah gitu. Lagi rame sonhorek, MUI sudah kasih fatwa haram.
diperbandingkan dengan seorang Gus yang nggak punya kapasitas fikih. Karena analisa fikih ini mencakup berbagai macam hal. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap satu masalah itu tergantung deskripsi masalahnya dulu. Apa sih hukum makan duren? Kan durennya dulu dideskripsikan. Jadi MUI dan semua lembaga fatwa resmi negara masing-masing negeri itu, hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, nggak sembarangan ngeluarin fatwa. Harus ada rumusan masalah, harus ada detil masalah, harus ada dalil Quran, dalil sunnah, kalam para ulama, kemudian aktualisasi pada masa kini, fahmul waqi, tangzilul fatwa ilal waqi, menurunkan daripada hasil fatwa kepada kenyataan. Nah, itu tugasnya orang-orang yang pakar. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa sembarangan hanya gara-gara ustadz terkenal bilang begini, terus di belakangnya dikasih nama misalkan Habib, di belakangnya kasih nama Gus. Lantas bisa disamakan gitu ya dengan kapasitas orang-orang yang di atas. Dokter aja ada SPOG, spesialis objin, ya kan? Ada SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Ada macam-macam, dokter macam-macam. Begitu juga yang namanya Gus, Ustadz, Habib, itu mereka punya klasifikasi sendiri. Oh ya, fas'alu ahla dzikri itu maknanya fas'alu ahlal ikhtisas. Salah satu makna ketika Allah berfirman, bertanyalah kepada ahlu dzikri, bukan sekedar ulama, tapi ulama yang kompeten di bidangnya. Nah, waqad budi'a al-wahyu birru'ya as-sadiqah, dan wahyu ini dimulakan dengan penglihatan dalam mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqadatihi. Jadi Nabi itu awal-awal mau diangkat jadi Nabi, mimpi apa bangun kejadian. Mimpi apa bangun tahaqqaq. Yani fi yaqadatihi, kejadian di alam nyata, di alam sadar. Naam. Tsumma nazala alaihi ruhul amin Jibril alaihi salam wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira yatahannath. Kemudian malaikat Jibril itu turun sementara Nabi SAW beribadah di gua Hira yatahannath, ya. Ma nafa'a al-qalba syai'un mithlu uzlatin. Enggak ada hal yang bisa lebih membersihkan hati orang melebihi daripada uzlah, ya. Kita udah bahas itu kemarin. Uzlah itu apa? I'tizal anin nas. Menyedikitkan hubungan dengan manusia. Qillatul ta'am, sedikit makan, qillatul kalam, sedikit ngomong, qillatul niyam, sedikit tidur, wa qillatu mukhalatatil anam, sedikit bergaul sama manusia. Ya, itu yang dilakukan Nabi Yatahannath. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa as-sirat al-mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad SAW bagaimana memberikan petunjuk manusia kepada as-sirat al-mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Jadi sejarah para nabi itu sirahnya, jalannya itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yurshiduhum ila ittiba'i dinil qawim, yang akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemampuan untuk memberikan irsyad agar bisa mengikuti agama yang lurus. Kan al-Arabu qabla al-Islam musyrikin. Orang Arab sebelum datangnya Islamnya Nabi Muhammad musyrik. Jadi kalau ada yang tanya sama antum, agama dari zaman Nabi Adam apa? Itu bukan agama Samawi namanya. Tapi agama Islam. Inna dina indallahil Islam, dan inilah yang dipeluk oleh mayoritas ulama dan dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib. Ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini otoritatif di dalam akidah Asy'ariyah, ya. Jadi generasi beliau itu wafat 606, Imam Ghazali 505. Ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini anaknya Al-Khatib, ya, ulama besar yang juga prominent dalam ilmu akidah. Jadi beliau mengatakan semua agama, semua ajaran dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu namanya Islam. Nah, jadi musyrikin ya'budunal asnama wa yuqaddisunaha, menyembah berhala, ya, dan memuliakannya. Memang aneh orang-orang itu. Sudah saya jelaskan bahwa orang yang berhala itu terkadang, Pak, bukan karena bodoh. Kalau memang orang nyembah berhala karena bodoh, tidak mungkin kaum Ad nyembah berhala. Karena mereka pintar arsitektur. Gunung dibikin jadi istana. Itu kan dia ngitung
diameter pondasi, ngitung tiangnya bagaimana, butuh kecerdasan, tapi tetap aja nggak beriman kan begitu. Orang biar kata nggak pinter-pinter amat, kalau emang dikasih hidayah sama Allah, tunduk aja deh, nurut aja sama agama, nggak banyak diceramahin, jalan aja. Maka kadang-kadang orang awam itu bisa lebih taat ketimbang orang yang punya ilmu. Ya, nah. Wa kanu yaqtuluna auladahum. Sebagian di antara mereka tuh suka bunuhi anak-anak mereka. Khaufan minal ju' wal faqr, takut lapar dan juga takut kefakiran. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq au min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu gara-gara kamu takut miskin. Makanya salah satu alasan Imam Ghazali mengharamkan eh, praktek pembatasan keturunan adalah itu gitu. Jadi jangan gara-gara takut miskin. Tapi kalau kita berikan jeda karena kita ingin mengatur daripada pendidikan dan lain sebagainya, itu tentu saja bukan karena takut miskin, tapi karena bertanggung jawab. Yang nggak bertanggung jawab itu produksi mau, habis produksi nggak di maintenance. Pak, kita bangun bangunan bagus, masjid bagus, habis itu nggak dirawat ya hancur. Begitu juga anak. Tiap tahun hamil. Tiap tahun hamil. Gue bingung kapan puasanya tuh istri itu. Ya, Ramadannya kapan kodoknya? Kalau 3 kali hamil 3 tahun Bang Anwar, bagaimana itu coba? Susah juga. Wa yadfanuna banatihim wa hunna hayatun. Dan mereka suka ngubur anak perempuan hidup-hidup. Khasyatal ar wal aib, takut malu. Nah, ini kan hasil pemikiran yang salah. Hasil pemikiran olah pikir yang ngaco dan ngawur, ya. Wa kanu mutanafirin mutasyajirin. Kebiasaan orang Arab di zaman dulu itu terjadi sekarang. Mutanafirin, saling bertolak belakang, mutasyajirin, saling bertikai. Dari kata syajarah, syajarah itu kan dia punya cabang. Jadi bercabang gitu loh, ketemu tapi akhirnya misah gitu. Sama kayak orang Arab sekarang. Orang Arab sekarang beda dibeda-bedain tuh negara-negaranya dibeda-bedain padahal mereka sama-sama satu suku satu bangsa Arab gitu kan. Indonesia ini kan luar biasa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Makanya banyak orang luar negeri datang ke kita untuk studi kenapa kok sangat sedikit sekali pertikaian di bumi pertiwi kita, padahal dari Sabang sampai Merauke itu orang udah beda-beda cara pikirnya. Beda cara pikir, beda budaya, beda cara bicara. Nah kira-kira yang menyatukan tuh apa salah satunya elemennya? Agama Islam. Sholat berjamaah, habis sholat berjamaah ikut majelis taklim, salam-salaman, jangan diremehin tuh salaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu itu aneh misalkan orang Jogja, Ustadz Nu'man, orang Kosambi. Antum bang, orang Betawi, ini Betawi, wah Betawi semua ini. Penguasa jalanan deh ini. Ya tapi kan beda-beda. Ada yang dari Solo, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Subang, ada yang dari Padang, ada yang dari Medan dan lain sebagainya. Itu kan disatukan dengan salam-salaman. Datang orang bilang bid'ah sesat. Ini bukan saya mau mengkerdilkan mereka, bukan. Cuman memang kalau dilihat dari aspek sosial, nggak bagus. Membid'ahkan itu salah tempat. Dan ada efeknya gitu. Akhirnya kita pengen salaman jadi takut gitu kan. Gue takut apa? Takut gak disalamin. Udah begini kan jadi diemin kayak kita jadi takut gitu kan. Mendingan kagak usah deh. Ya kan? Biasanya tuh ciri-cirinya main handphone. Main handphone habis sholat. Ya, kita mau salaman akhirnya sungkan sama dia. Ya. Jangan. Ya, meskipun kata para ulama kita kalau sebelum sholat salaman, habis sholat nggak usah salaman lagi nggak apa-apa. Ya. Naam. Yuharibu ba'duhum ba'dhan li'auhal asbab. Mereka tuh suka perang sebab sepele, lihat-lihatan, ya kan, senggol-senggolan, kemudian ada cacian makian yang akhirnya mencela satu orang, akhirnya satu kaum semua ke bawah gitu ya. Nah, ini keadaan mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu kalau lagi ada kemauan gitu kan, mereka sampai bikin berhalanya berubah jadi hitam dengan darah. Jadi dibanjirin sama mereka darah kurban mereka itu. Baik itu dari onta, baik itu dari domba, disembelih sampai warnanya itu bukan merah lagi, sampai hitam. Ya, itu kebiasaannya orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ke pasar yang dibeli perempuan, yang dibeli laki-laki perbudakan. Perempuan itu aib, celak, rijsun min amali syaiton. Itu diciptakan dari setan perempuan itu. Tugasnya hanya
dapur, sumur, kasur. Itu aja pokoknya perempuan itu. Boleh dijual dan lain sebagainya. Waliyadzubillah ya. Badan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bidakwah sirran. Lima nazala alaihi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Pertama yang dilakukan Nabi atas perintah Allah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika turun ayat, wahai orang yang berselimut, bangun dan berikan peringatan, dan Tuhanmu, besarkanlah pakaianmu, sucikanlah, hal-hal yang buruk, tinggalkanlah, jangan memberi karena mengharap lebih. Jangan memberi karena mengharap lebih, jangan ya. Kadang-kadang kita datang ke rumah siapa, bawa apa, ngarapnya lebih, gitu kan. Begitu nggak dikasih, gondok. Ini wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir, maka untuk Tuhanmu kamu hendaknya bersabar. Nabi aja disuruh sabar, saudara. Fada ahlu baitihi, yang pertama dipanggil adalah keluarganya. Ini juga teguran buat saya, ya buat semua orang yang berdakwah, ya mubalik dan lain seterusnya. Kita punya kewajiban, bagi bapak-bapak juga demikian, untuk berdakwah kepada keluarga kita sendiri. Masing-masing kita ini punya tanggung jawab. Ceramah di luar, perhatiin tuh keadaan rumah. Maka saya bilang juga sama istri saya tuh, dia punya laporan juga. Saya yakin Ustadz Numan juga begitu. Laporan apa tuh? Laporan berapa kali jumlah sholawatnya, wiridnya udah kebaca apa belum, udah dengerin ceramah Syekh Ali Jum'ah belum, udah dengerin ceramah Syekh Buti belum, tuh saya atur. Karena di rumah ya begitu. Tadi saya baru dari Cibubur ditanya, gimana kalau seorang wanita harus berjualan online selama 3-4 jam live. Wah, gimana pandangan Habib? Saya tanya, ini mau pandangan saya pribadi. Kalau pandangan saya pribadi, yang penting bukan istri saya bilang gitu. Jangan kalau istri saya. Saya sebagai suami mendingan capek-capek daripada istri saya. Ya itu kan masing-masing pribadi ya. Tapi kan kita nggak bisa menafikan juga ada perempuan yang memang nafkahnya dari live. Yang penting jangan mendesah-desah. Boleh. Silakan kalau mau beli abang. Ya nggak perlu kayak gitulah. Ya kan? Berarti kan itu sudah mencari sesuatu dari jalan yang nggak baik. Padahal para guru kita udah mengatakan aktib mata'amak. Takun mustajabat doa. Perbaiki nutrisi yang masuk ke tubuh kamu. Baik itu dari segi vitamin dan lain sebagainya, nggak berbahaya, juga dari segi kasabnya. Takun mustajabat doa, maka kamu akan jadi orang yang mustajab doanya. Naam, jadi keluarga kita dulu tuh nomor satu. Dan emang susah. Adiknya misalkan ulama, kakaknya nggak mau ngambil dari dia. Ada tuh yang ustadz terkenal jadi Wahabi gitu. Abahnya suka maulid, orang condet. Ada tuh. Ya, jadi ustadz besar Wahabi ya, padahal abahnya suka maulid. Ya begitu. Ya. Waman yathiqu bihi min asdiqaih. Dan orang-orang yang percaya sama Nabi dari sahabat-sahabatnya. Yang paling kenal Nabi Muhammad itu siapa? Ya itu yang didakwahi dulu. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang memang sudah meyakini betul, menghujam di dalam jiwa mereka, yakin betul Nabi Muhammad itu tidak mungkin bohong. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Mereka dipanggil untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan prosesnya 40 tahun kita jadi orang yang punya track record amanah, nggak pernah nipu, jujur, lembut, mau berkorban. Kemudian etos kerja tinggi, mau berkhidmah, pernah menyelesaikan masalah kesukuan. Track recordnya bagus, 40 tahun, nggak pernah bohong, gitu kan. Jadi enak ketika dia ngomong. Plus yang diomongin bukan karena anak raja. Kalau anak raja punya kepentingan dong. Dia pengen mencari tahtanya kembali, kan begitu. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Makanya abahnya meninggal duluan, kakeknya meninggal duluan. Tuh salah satu hikmah. Kalau seandainya kakeknya Nabi Muhammad umurnya dipanjangin lagi, orang pasti bakal berpikir ini gara-gara kakeknya nih. Kalau bapaknya masih hidup, Said Abdullah masih hidup, tambah parah lagi. Ini gara-gara bapaknya nih, abahnya nih. Datang orang bilang kakeknya Nabi matinya kafir, bapaknya matinya kafir. Ya, susah nih. Ya. Naam. Kemudian warrafah bin nas. Yang kedua Pak, yang diajarkan Nabi agar lembut kepada manusia. Kata Habib Soleh Tanggul, berbuat baiklah kamu kepada semua manusia tanpa pilih kasih. Coba antum lihat deh dari sirah-sirah para ulama. Imam Al-Haddad misalkan, beliau itu salah satu manakibnya, orang kalau dekat sama beliau pasti ngerasa jadi orang yang paling dicintain sama beliau.
Jadi nggak pernah dibeda-bedain. Semuanya pasti disayang. Pasti dikasih. Ya. Sampai antum tahu kan, kata pembantunya, saya paling senang kalau bikin masalah sama Abdullah Al-Haddad. Setiap beliau habis marahin saya, pasti saya dikasih duit. Hmm. Gimana tuh kalau misalkan BPJS begitu sama karyawannya? Mantap kali ya. Pada bikin masalah mulu tuh. Apalagi yang di belakang tuh lagi ngerokok tuh. Iya itu. Moga-moga kagak dengar tuh. Ya. Wal ittihad, dan juga persatuan, jangan berantem mulu. Watarkil harab, meninggalkan peperangan. Apa sih fungsinya peperangan selain memperkaya yang jualan senjata? Kan begitu. Pokoknya setiap ada konflik, udah curigain aja. Siapa yang paling untung? Waqad bada'a bidakwah sirron, dimulai dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, khaufan min mufaja'atin nas, takut manusia itu nerimanya kaget. Bi amrin lam ya'rifuh, terhadap satu hal yang mereka nggak tahu sebelumnya. Walam yasma'u bih, yang nggak pernah didengar. Berarti emang udah terlalu panjang penyembahan berhala itu. Sehingga untuk memanggil kepada ajaran tauhid, mentauhidkan Allah SWT yang memang sebenarnya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakahul lil alamin, sebagai petunjuk Mekah itu dijadikan tempat, diturunkan di situ Ka'bah, dibikin di situ Ka'bah, petunjuk agar orang menyembah Allah, akhirnya tersapu bersih sekian belas abad sampai datangnya Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, oke dah. Ya. Sulit gitu. Awalu man amana bihi minan nisa Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang pertama kali beriman sama Nabi Siti Khadijah. Ini perempuan cantik, istimewa, orang mulia, banyak orang lamar nggak diterima, beliau juga. Makanya pada bertanya, gimana sih muamalah Siti Khadijah, kan CEO, puncak kepemimpinan perusahaan. Gimana sih muamalah Siti Khadijah sama laki-laki? Ya pastinya mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak melembut-lembutkan suara, karena manusia ini terutama laki-laki kalau hatinya punya penyakit, semakin lembut malah dia semakin senang gitu ya. Tapi kalau laki-laki yang benar, laki-laki yang memang takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan meninggalkan semua wanita-wanita yang berusaha untuk menggoda dirinya dengan suara-suara yang demikian. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Siti Khadijah di dalam muamalahnya itu tegas kepada non mahram. Jadi jangan dipikir Siti Khadijah tuh kayak sosialita nengokin apa, high heelsnya tinggi, ya kan? Wah, jangan. Ini orang mulia, ya. Siti Khadijatul Kubra, bahkan tidak berani beliau itu ngomong langsung sama Nabi Muhammad. Diutuslah Nafisah binti Munabbih oleh beliau. Kata Nafisah binti Munabbih, ya Muhammad, ara'aita idza dakhalta daran fiha syarafun wa karamun wa malun wa jahun. Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau kamu masuk ke satu rumah, di satu rumah itu ada kekayaan, ada kemuliaan, ada jabatan tinggi. Kata Nabi Muhammad, tilka Khadijah wa rabbul Ka'bah. Tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, yang kamu maksud itu pasti adalah Siti Khadijah. Jadi nggak langsung misalkan Siti Khadijah, ayo Muhammad, tapi enggak. Lewat Nafisah binti Munabbih, bukan karena, mohon maaf, Siti Khadijah nyuruh, enggak. Tapi Nafisah yang udah geram banget dicurhatin mulu, ngelihat Siti Khadijah kan, wah udah gue gerak sendiri aja dah kan begitu ya. Ini adalah suratan takdir namanya. Wa kana ta'taqidu sidqa risalatih, beliau ini meyakini kebenaran dari risalahnya Nabi. Lima dhahara laha minal alamat ad-dala ala nubuwatih, karena memang sudah tampak apa sih tanda-tanda yang disampaikan dalam Sahih Bukhari? 5. Innaka latasilur rahim, suka nyambung tali silaturahim, enggak sengketa sama keluarga. Wa taqsibul ma'dum, suka nolong orang enggak mampu. Wa tahmilul kal, suka mengangkat beban orang yang enggak kuat. Wa taqrid dhaif, suka memuliakan tamu, enggak pandang bulu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, suka menolong orang yang benar. Ini kata Siti Khadijah, wallahi ma yukhzikallah, Allah enggak bakal nyanyain kamu wahai suamiku. Naam. Mungdu safaratihi ma khadimiha Maisarah. Setelah safarnya sama Maisarah. Perasaan Maisarah di Indonesia cewek. Ya, namanya Siti Maisarah, padahal Maisarah cowok. Ya begitu deh. Waktu saya di pesantren ada namanya Siti Migrofah. Waduh. Padahal Migrofah itu artinya gayung. Astagfirullahalazim ya. Ini kenapa orang Indonesia ini ya? Kalau Siti Maghfirah oke lah, ini Siti Migrofah. Ya. Tuannya gayung, nyonyanya gayung, ya. Jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qaulahu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Dikumpulin sama Nabi keluarganya. Pertama kali
Ketika Allah turunkan firman, dan ingatkanlah keluarga kamu yang terdekat. Faballaghum risalata rabbih. Maka Nabi menyampaikan kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya ini utusan Allah membawa risalah agar kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa anzarhum adzaba yaumin azim, dan diingatkan sama Nabi Muhammad bahwa hari kiamat itu akan tiba. Tempatmu di sini sebentar saja. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini hanya sawang sinawang aja. Dunia mal'unah, dunia ini dilaknat, mal'unatun ma fiha, dilaknat semuanya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, semua yang dicintai Allah, hal-hal yang baik, wal alim, orang alim, wal muta'allim, orang yang menyebarkan ilmunya. Naam. Yauma la yanfa'u malu wala banun, diingetin sama Nabi. Enggak ada yang bisa kasih manfaat, la anak wala harta. La harta wala anak bisa kasih manfaat illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah SWT dengan hati yang bersih. Maka tugas kita berusaha untuk sama-sama tazkiyatun nafsi, membersihkan hati kita, mempersiapkan malaikat maut menjemput kita, membawakan hadiah terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, berisikan keikhlasan amal kita dan kuantitas amal kita. Udkhulul jannata birahmati waqtasimuha biqadri a'malikum. Masuk aja ke dalam surga kamu dengan rahmat saya, cuma masalah peringkatnya nanti tergantung seberapa banyak amalan masing-masing. Masuk surga dengan rahmat Allah, cuma masalah peringkat derajatnya surganya bagaimana ya tergantung amalan masing-masing. Tergantung seberapa banyak sholawatnya, tergantung seberapa banyak ikhlasnya, tergantung seberapa banyak sedekahnya, tergantung seberapa banyak majelis taklimnya. Fa innal ajra ala qadri ta'bi, karena sesungguhnya namanya balasan tergantung keletihan. Nah, fatakallamal qauma kalaman layyina, Nabi mengajar dengan lembut, ya, lemah lembut. Illa ammahu Abu Lahab, ya. Kecuali pamannya Abu Lahab, alladzi kana aduwahu al-asyad, yang paling benci sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istamaratid da'wah asiriyah 3 sanawat. Proses berdakwahnya Nabi ini, Pak, dijalani oleh beliau selama 3 tahun. Ajaba fi athna'iha katsirun minal asyraf wal mawali. Jadi yang menjawab seruan Nabi ini banyak dari kalangan orang-orang penting, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Utsman, ini orang-orang kaya, orang terpandang, asyraf. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang-orang hebat, orang-orang penting. Abdurrahman bin Auf, termasuk juga dari mawali, dari kalangan budak, ya. Semisal Ammar bin Yasir, keluarganya, uminya Sumayyah. Kemarin saya hotel itu di Jabal Umar, sebelah kiri kamar saya pas itu ada kuburannya Siti Sumayyah, dan itu tanahnya nggak pernah kering. Kemarin 50 derajat tuh tanah nggak pernah kering, Ustaz. Basah tanahnya itu, bener-bener basah. Kelihatan dari atas tuh, basah betul tuh tanah itu. Nah, jadi tiap hari bisa ziarah meskipun kita nggak ngelihat ke Haromen langsung gitu. Kita lihat haram, ya, cuman kita nggak haram jadid, ya, bukan Masjidil Haram yang lama gitu, bukan yang langsung Ka'bah gitu, tapi kita dapat makamnya Siti Sumayyah, wanita yang pertama kali mati syahid. Naam. Kemudian Sayyidina Bilal, ya. Ba'da dzalika amara sallallahu alaihi wasallam bil jahri. Umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ay amarahu Allah subhanahu wa ta'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jahri bi qouli ta'ala fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil jahilin. Nah. Jadi Allah sudah kasih tahu, dah. Pokoknya perjuangkan apa yang kamu saya perintahkan dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, ya. Ya, saya kasih tahu kemarin bahwa orang nyembah berhala itu bukan hanya karena bodoh, Pak, tapi juga karena dorongan hawa nafsu. Karena dorongan hawa nafsu. Itu lebih kuat lagi gitu. Banyak orang itu murtad bukan karena bodoh. Ada dulu ulama karena meragukan Syekh Yusuf Al-Hamadani, akhirnya dia murtad, padahal satu letting sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, namanya Ibnu Saqa. Ibnu Saqa ini ahli fikih, disuruh debat sama raja. Teolog, Pak, ahli debat fikih, ahli debat teologi. Mengunjungi satu kerajaan Kristen, debat, dikeluarin tuh anak cewek cantik, akhirnya murtad, nikah, dan mati dalam keadaan hilang semua hafalannya, kena penyakit, diusir dari kerajaan, hafalnya tinggal 1 ayat doang. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu mu'minin. Na'udzubillah. Serem, ya. Orang-orang yang sudah
beriman itu mereka pasti nanti kelak akan berandai-andai seandainya waktu hidup itu mereka beriman. Cuma satu doang tuh, itu orang alim. Makanya saya katakan tadi, biar kata orang itu nggak alim-alim amat, biar kata ilmunya kagak sampai begini, kitabnya nggak sampai gede-gede, ya kan? Tapi kalau emang dasar orang itu dikasih hidayah sama Allah, tunduk dia sama perintah Allah, tunduk kayak begini. Orang biar kata ilmunya tinggi, dicari-cari. Son horek itu ya halal tuh. Biar kata 1.500 desibel sekalian itu. Halal kan. Yang penting uangnya kan begitu. Nah, ini. Yang dimaksud ulama yang begini. Barang haram dikasih halal. Barang halal dibilang haram. Salaman habis sholat halal dibilang haram. Kacau nggak tuh? Loh, kira-kira kalau ada orang memvonis salaman habis sholat itu bid'ah, itu apa bahasanya itu? Kalau bahasa hukum fikih. Salaman habis sholat hukumnya haram. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sama Allah SWT itu. Bahaya itu. Ya. Naam. Fasa'ida 'ala sofa, maka Nabi naik ke bukit Sofa, wa nada qaumahu. Dipanggil kaumnya, falam ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirakum bihi? Apakah kalian percaya kalau saya kasih kabar kepada kalian? Faqalu jami'uhum na'am, iya kata mereka. Pastilah. Majarabna 'alaika kadzaban mungzu nash'atika ilal an. Kata kaumnya gini, kami dari yang paling tua sampai yang paling muda itu nggak pernah nyicip kedustaan pada kamu Muhammad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, angkidu anfusakum minan nar. Selamatin diri kalian dari api neraka. Lah orang itu kan nggak punya konsep neraka. Orang itu semua nggak punya konsep neraka, bingung kan? Inni nadhirun lakum min adzabin syadid. Saya memperingatkan kalian dari siksaan yang akan datang, yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak. Jadi banyak orang orientalis itu menganggap bahwa di zaman Nabi Muhammad itu orang-orang Arab itu kerusakannya itu nggak barbar. Salah. Justru di zaman Nabi Muhammad SAW itu kerusakannya paling barbar. Beliau itu diutus dalam keadaan yang paling nggak enak, yang paling parah. Cuma karena selama 40 tahun faktanya beliau itu punya track record yang bagus, itu mempermudah jalan dakwah beliau setelahnya. Namun anggapan bahwa Nabi SAW diturunkan pada masa yang gampang, jauh lebih gampang dari sebelumnya, ya salah. Faqala lahu ammu Abu Lahab tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana fa'anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kata pamannya, celaka kamu. Ini habis ngebebasin budak waktu Nabi lahir, namanya Abu Lahab, ya. In kana hadza kafiran ja'adhamu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'anahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisuri bi ahmada famadhannu bil abdi ladzi tula umrihi masruran wa mata muwahhida. Kalau ini Abu Lahab yang emang dari bayi yang dia kafir, dalam Al-Qur'an dibilang dia itu masuk neraka, divonis celaka sama Allah, dia masih hidup, surat Al-Lahab udah turun memvonis dia jadi ahli neraka. Setiap hari Senin dia dikasih minum dari nukrohnya sini, minum gitu kan, gara-gara seneng bebasin Suwaibah. Budaknya dia dibebasin karena Nabi SAW lahir. Bagaimana dengan orang yang lahirnya beriman, matinya beriman, dan sepanjang umurnya senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir faidah dari kami bahwa kalau kita baca surat Al-Lahab, maka tolong lanjutkan ke Qul huwallahu ahad. Surat Al-Lahab itu 4 sebelum terakhir, habis itu Al-Ikhlas. Jadi faidah dari para ulama, siapa yang melazimkan baca surat Al-Lahab diikuti dengan baca kulhu, maka tidak akan dikumpulkan bersama Abu Lahab. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mau ada diskusi Ustaz. Fadhal. Deh. Oh, iya, salam Anwar. Siap. Iya. Iya. Baik. Amal itu untuk bisa dikatakan soleh dua. Satu, caranya Nabi. Dua, harus karena Allah. Kadang orang tuh pakai cara Nabi, tapi nggak karena Allah. Jadi kena penyakit batin. Ibaratnya ngasih gelas kosong. Coba Bang Anwar, Bib minum Bib. Begitu dibuka gelasnya kok kosong. Mending kosong. Kalau kotor.
isinya ria, isinya sum'ah, ngerasa lebih baik dari orang. Saya kemarin baru stadium general sama dewan guru di salah satu pesantren yang gede. Saya bilang, gini, kita dalam jadi guru itu harus ada syariat, hakikat. Syariat kita wajib nasihatin dengan caranya Nabi. Lembut, terukur, terarah, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Hikmah itu artinya, kata Imam Fardun Ar-Razi, bil adilatil qot'iyah. Argumentasinya jangan sampai bisa dibantah. Itu cara tuh. Yang pertama, harus ikut cara Nabi. Tapi hakikatnya, kita nggak bisa lebih baik dari murid kita. Kenapa? Karena kebanyakan mereka belum balik. Kalau kita mati dibandingin murid kita yang belum balik mati, siapa yang masuk surga? Pasti. Oke. Tapi kan kita nggak bisa ngomong sama murid di balik. Bermuamalah pakai cara hakikat. Nggak masuk. Muridku, kamu tuh pasti masuk surga. Jadi kamu bikin apa aja bebas. Nggak bisa. Tetap aja dia salah, kita nasihatin. Nah jadi maksudnya apa tuh? Kita kolbun salim. Ya hati yang bersih dari syawaib wal akdar. Dari penyakit-penyakit hati. Yang pertama disampaikan Imam Nawawi itu syirik. Kemudian Imam Sanusi bagi syirik jadi 6. Kemudian yang kedua ujub, bangga diri, takabur, merasa lebih baik dari orang lain, dinasihatin nggak mau, itu takabur. Sum'ah, suka memperdengarkan amalan sendiri. Kemudian ria, ya, takut beramal soleh gara-gara takut dipuji orang. Saya takut nih sholat jamaah, kenapa? Takut dibilang alim. Nah itu ria tuh. Ya, jadi kalau kita bersih dari syawaib itu yang namanya kolbun salim dan nggak punya dengki sama orang. Nah itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wasadat wal inayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.